Assalamualaikum kelas 5A. Maaf ya nak, tadi ini video kedua ibu karena video yang pertama tadi ada gangguan sehingga ibu ulangi. Nah, sudah dijelaskan seperti ini, jadi ibu kembali menjelaskan. Nah, sebelumnya di semester 1 kalian sudah belajar tentang interaksi manusia dengan manusia. Adanya interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan adanya interaksi kelompok dengan kelompok. Itu telah kita bahas di semester sebelumnya. Untuk di tema 6 ini, muatan IPS-nya akan membahas mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, interaksi di sini yaitu suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek yang saling mempengaruhi. Ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, kegiatan yang melibatkan dua objek yang saling mempengaruhi. Nah, di sini ibu contohkan interaksi yang terjadi antara manusia dengan alam, dengan lingkungannya. Yaitu contohnya manusia menebang pohon untuk membuat sebuah pemukiman, untuk membuat tempat tinggal. Maka ia mengambil sebuah lahan yang digundulinya untuk dijadikannya tempat tinggal. Nah, interaksi yang kedua yaitu interaksi alam dengan manusia. Itu contohnya adalah saat hari hujan, alam menghadirkan hujan di bumi sehingga manusia tidak bisa bercocok tanam. Apalagi jika hujannya sudah lebat yang dapat menimbulkan banjir sehingga banyak pekerjaan manusia yang tidak bisa dilakukan dan timbulnya kerugian. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menjaga alam agar alam senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, interaksi antara manusia dengan lingkungan alam itu berbeda-beda tergantung tempat tinggal mereka, tergantung daerah mereka tinggal. Itu yang mempengaruhinya sama dengan mata pencarian. Di mana mereka tinggal, disitulah mereka biasanya mencari makan. Nah, sama halnya dengan interaksi, di mana mereka tinggal, disitulah mereka berinteraksi. Ternyata interaksi tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pembangunan daerah. Kenapa timbulnya pekerjaan dan meningkatnya pembangunan daerah? Karena tadi alam kita mengambil tempat hidup pohon, kita tebang pohonnya, kita jadikan rumah. Kita tebang lagi pohonnya, kita bikin gedung. Kita tebang lagi pohonnya, kita dirikan sekolah. Pemukiman itu awalnya memang hanya satu, kita dirikan di sebuah lahan, di sebuah katakanlah seperti daerah hutan, daerah pinggir-pinggiran yang seharusnya masih dijadikan sebagai penghijauan, sebagai banyaknya pohon-pohon. Nah, tapi karena kita memerlukan tempat tinggal, maka kita tebang. Nah, setelah kita tebang, kita dirikan rumah. Muncullah rumah satu karena rumahnya sudah banyak. Syarat menjadi sebuah daerah sudah terpenuhi, maka dibangunlah gedung-gedung, fasilitas umum, jalan, akhirnya timbullah sebuah daerah. Nah, sehingga dari hutan yang tadi sudah timbul menjadi sebuah daerah, muncullah lapangan pekerjaan baru di sana. Dan dengan adanya lapangan pekerjaan baru sehingga meningkatkan pembangunan daerah, di mana hutan tadi ada, itu sehingga daerah tersebut ikut maju, ikut dipengaruhi. Tetapi ternyata ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Berkurangnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya habitat hewan. Nah, balik lagi kita
Karena pohon-pohon tadi ditebang, karena hutan tadi digunduli untuk membuat sebuah pemukiman, untuk mendirikan fasilitas umum, sehingga berkuranglah keanekaragaman hayati. Berkurangnya keanekaragaman hayati di sini yaitu berkurangnya pohon-pohon, berkurangnya jenis tanaman, hilangnya tempat tinggal hewan, hilangnya tempat tinggal tumbuhan karena manusia menggunakannya sebagai pemukiman. Dampak positif dan negatif itu yang harus kita terima. Jadi apabila kita menebang pohon, seharusnya kita menanam juga pohon agar kita mencintai alam dan alam mencintai kita. Apabila kita hanya menginginkan alam yang mencintai kita, tetapi kita tidak mencintai alam, maka itu tadi yang terjadi. Apabila hujan yang seharusnya hanya untuk menyirami tanaman, tapi karena kita mengunduli hutan, maka terjadilah pengikisan tanah. Air dari gunung tadi turun ke bawah karena tidak ada lagi yang menghalangi. Karena pohon-pohon sudah ditebang, tidak ada lagi akar yang menyerap air, sehingga air turun ke pemukiman penduduk. Timbullah banjir, timbullah tanah longsor. Nah, sehingga kalian harus mencintai lingkungan. Apabila ingin menebang pohon, lakukanlah tebang pilih tanaman. Tebang pilih di sini mana yang sebaiknya ditebang dan mana yang tidak. Jika memang harus ditebang, kalian harus menanamnya kembali agar pohon yang tua tadi yang sudah ditebang ada pohon baru yang akan menggantikannya. Baiklah, kita lanjut ke aktivitas manusia dalam lingkungan sosial. Nah, aktivitas manusia ke lingkungan sosial di sini yaitu maksudnya hampir sama seperti yang tadi, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alam dan dengan lingkungan sosialnya. Nah, kita lanjut ya, aktivitas manusia ke lingkungan sosial. Kalau tadi itu dengan lingkungan alamnya, kalau sekarang dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini bisa masyarakat, bisa tetangga. Nah, interaksi yang terjadi dengan lingkungan sosial yaitu hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, antara manusia dengan manusia. Makhluk hidup di sini maksudnya manusia dengan manusia. Nah, manusia dengan masyarakatnya. Nah, di sini itu contoh yang terkenal yaitu pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali di sini itu terkenal dengan pariwisatanya, terkenal dengan agama Hindunya, dan terkenal dengan pertaniannya. Dalam mengolah pertanian, biasanya masyarakat Bali menggunakan sistem subak. Subak itu sebuah organisasi dalam pengairan sawah. Nah, interaksi sosial masyarakat Bali itu terjalinlah melalui subak tadi, sehingga setiap bulan warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian yang tepat. Kita contohkan Bali. Bali di sini itu terkenal dengan pariwisata tadi ya, dengan agamanya,
agama Hindu yang menjadi mayoritas di Bali, sehingga banyak masyarakat Bali yang lebih memuja ke patung, ke pohon. Itu biasanya yang dilakukan masyarakat Bali. Nah, selain itu ada juga organisasinya yang terkenal, yaitu Subak, organisasi pengairan sawah. Nah, ini yang bisa dicontoh dalam masyarakat Bali. Dalam mengolah pertaniannya, ia bersama-sama dengan masyarakat itu menentukan pemilihan jenis padinya, waktu penanamannya, waktu pengairannya, sehingga di Bali itu semuanya terjadi secara merata.